Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Damayanti dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memprogram robot line followers gitu. Dari tahap yang pertama, kita mencoba dulu untuk si bagian LCD dan push button-nya terlebih dahulu. Tahap yang pertama. Nah, yang dilakukan adalah inisialisasi untuk pin yang digunakan untuk push button-nya. Push button yang pertama, yang sebelah kiri ada pin 11. Di sini di-define dengan variabel SW1 dan yang kedua pin 10 dengan variabelnya SW2. Nah, LCD yang digunakan adalah LCD I2C jenisnya 6,2. Lalu kita langsung aja ke codingan yang dapat menampilkan gitu untuk sesuai perintahnya seperti yang di PPT. Yang pertama adalah ketika yang tombol sebelah kiri ditekan lama, maka akan muncul tulisan tekan cancel gitu. Di sini ada eh, fungsinya yang digunakan jika durasinya lebih daripada 100 milisekund, maka LCD-nya akan menampilkan kan cancel. Lainnya, selain ditekan lama, maka ketika push button kiri ditekan akan muncul tekan kiri. Begitu juga dengan yang sebelah kanan, yang SW2. Jika ditekan lebih daripada 100 milisekund, maka di LCD akan menampilkan tekan oke. Lalu, selain daripada lebih dari 100 milisekund, yang muncul di LCD print akan tekan kanan. Ini untuk logika push button pull up. Jadi dia sekali ditekan gitu nggak di press tapi dia pull up. Oke, ini untuk yang pertama dulu coba LCD dan push button. Lalu untuk percobaan yang kedua adalah mencoba menggerakkan motor DC menggunakan push button gitu. Oke, yang pertama selain kita inisialisasi push button, lalu kita inisialisasi untuk motor DC-nya gitu. Ini menggunakan driver ya teman-teman. Kita langsung aja lihat bagian logiknya ya. Ini sama kurang lebih bagian ini sama yang LCD tadi. Cuman bedanya nggak cuma nampil di LCD, tapi dia juga akan menggerakkan, akan mengaktifkan variabel ini, motor mundur 150. Ketika push button itu ditekan lebih dari 100 milisekund. Selain daripada itu, motor kiri akan bergerak gitu. Lalu selanjutnya ketika push button kanan ditekan lama, maka selain dia akan menampilkan di LCD tulisan tekan OK, yang akan terjadi adalah motor maju. Tuh. Selain daripada ditekan dari 1000 milisekund, maka motor kanan yang akan bergerak. Jadi dia akan muter terus ke kanan. Nah, variabel-variabel ini diisi di bawah sini, teman-teman keadaannya. Jadi ketika keadaan motor maju, maka pin yang in satu akan low dan in 2 height, lalu in 3 height, dan yang digital rate in 4-nya low. Nah, ini sama kurang lebih di bawah logikanya, cuman diganti aja gitu keadaannya. Yang satu low, yang satu height, satu low, satu height, pasti kayak gitu. Ini untuk logika motor maju, motor mundur, motor kiri, motor kanan. Nah, variabel-variabel ini akan terpanggil di atas sini gitu. Jadi ini tuh nggak cuma gerak akan aktif di LCD, tapi juga akan menggerakkan si motor besoknya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah mencoba untuk membaca nilai sensor fotodioda yang terdapat 6 buah gitu. Tapi baru menampilkan nilai ADC-nya saja. Nah, di sini kan ada 6 nih. Pin-pin yang digunakan ada 7, 6, 3, 2, 1, dan 0. Setelah itu, yang akan tampil di LCD di barisan atas atau 0,0 ini ada A7. So, nanti akan muncul variabelnya, nilai dari variabel sensor A7 ini. Yang ini. Lalu di baris 0,1 akan muncul variabel dari sensor A6. Nanti bergantian dengan itu akan muncul juga di sebelah kanannya sensor A3, lalu ada sensor A2, lalu ada sensor A1 dan sensor A0. Nah, yang ketiga ini baru membaca nilai ADC-nya saja. Setelah ini baru kita konversikan ke nilai biner. Oke, selanjutnya yang keempat, setelah kita bisa tampilin nilai ADC dari sensornya, kita satuin sensornya. Nah, ini kan tadi sensornya ada 6 ya. Setelah ada 6 ini, kita satuin mesti satu arah yang sama nih, namanya sensors. Lalu tipenya adalah bilangan biner, gitu, binary. Nah, ini adalah ambang batas untuk nilai ADC daripada si sensornya itu. Kalau misalnya nilainya lebih dari 500, ADC-nya, maka sensor dianggap aktif atau satu gitu.
Nah, ini adalah case-nya. Ketika nilai dari si sensor yang ada 6 ini adalah binary 10000, maka akan menunjukkan posisi -5. Begitu juga dengan 11000, posisinya akan -4, 010000 ada -3, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini untuk ketika nilainya itu nggak mencapai nilai di luar ini, maka dia akan menyimpan nilai paling terakhir. Itu di sini, teman-teman. Jadi dari enam sensor yang nilainya ada tadi, dia akan berubah nilainya menjadi nilai biner gitu ya, udah menjadi satu kesatuan kayak gini. Ini tuh nilai dari masing-masing sensor. Misalnya ini sensor satu, sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5, sensor 6. Ketika dia mendeteksi warna gelap, maka sensor itu akan berubah menjadi satu gitu. Lalu yang selanjutnya yang kelima adalah PID control gitu. Nah, untuk mengatur kecepatan atau error dan keseimbangan dari si mobilan followernya, kita menggunakan PID control gitu. Nah, di sini udah ada codingannya, rumusnya di sini juga udah ada teman-teman ya. Kalau misalnya integral itu plus sama dengan error, lalu derivatif ada error di minus sama plus error. Yang ini untuk rumus semuanya ada KP dikali error, error di plus sama KI dikali integral, lalu KD-nya dikali derivatif. Nilai-nilai ini nantinya yang akan menentukan mau seberapa cepat, lalu ini untuk mengurangi errornya, lalu si nilai KD ini untuk menstabilkan dari keduanya gitu. Nah, ini kurang lebih adalah codingan yang udah terintegrasikan dari lima, yang kurang lebih lima cara yang kita gunain dari awal. Yang pertama ada LCD, lalu yang kedua juga udah nyoba motor DC-nya, yang ketiga udah coba sensornya, sensornya juga udah nilainya diubah menjadi biner, jadi sini. Lalu yang terakhir menggunakan PID controller. Nah, ini codingan yang sudah compact menjadi satu kesatuan. Itu bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Oke, ini untuk PID variabel yang kita gunakan, KP-nya sebesar 30, KI-nya 0, dan KD-nya 10. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.